Dito dan Rina adalah pasangan yang baru menikah setahun lalu. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Namun, seperti pasangan muda lainnya, mereka memiliki impian besar, memiliki rumah sendiri. Setiap malam sebelum tidur, mereka sering membicarakan rumah impian mereka. Aku ingin rumah yang ada halaman kecilnya, Mas. Jadi nanti kalau kita punya anak, dia bisa main di luar, kata Rina dengan mata berbinar. Dito tersenyum dan mengelus rambut istrinya. Iya, sayang. Aku juga ingin begitu. Kita pasti bisa beli rumah sendiri, asalkan kita kerja keras. Setelah mencari-cari informasi, akhirnya mereka menemukan rumah yang sesuai dengan keinginan mereka, tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman. Harga rumah itu cukup tinggi, tetapi dengan mengambil pinjaman dari bank, mereka bisa membelinya dengan cicilan yang cukup terjangkau. Namun, mengambil pinjaman berarti ada tanggung jawab besar yang harus mereka pikul. Mas yakin kita sanggup bayar cicilannya setiap bulan? Tanya Rina dengan nada khawatir. Dito menggenggam tangan istrinya erat. Kita harus yakin, sayang. Aku sudah hitung-hitung, gajiku cukup untuk membayar cicilan. Kalau nanti terasa berat, kita cari cara untuk tambah penghasilan. Rina akhirnya setuju. Dengan penuh harapan, mereka menandatangani perjanjian kredit dengan bank dan resmi memiliki rumah pertama mereka pada awalnya. Mereka merasa sangat bahagia tinggal di rumah baru mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan tekanan finansial yang semakin berat. Gaji Dito sebagai staf administrasi sebenarnya cukup untuk membayar cicilan rumah. Tetapi setelah dikurangi biaya listrik, air, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari, hampir tidak ada uang tersisa untuk tabungan. Sementara itu, usaha kue Rina masih belum stabil. Suatu malam, Rina menghitung pengeluarannya di meja makan sambil menggigit ujung pensilnya. Mas, bulan ini kita cuma punya sisa uang segini, katanya sambil menunjukkan catatannya. Dito melihat angka yang tertulis dan menghela napas panjang. Sepertinya aku harus cari kerja sampingan. Aku nggak mau kita sampai telat bayar cicilan. Rina merasa bersalah. Aku juga bisa cari tambahan. Mas, aku bisa jualan lebih banyak lagi. Dito menggeleng. Kamu sudah cukup kerja keras, sayang. Aku yang harus cari cara lain. Sejak saat itu, Dito mulai sering pulang larut malam. Pada awalnya, ia hanya bekerja lembur di kantor. Namun, setelah menyadari bahwa gajinya tetap tidak cukup, ia mencari pekerjaan tambahan di luar jam kantor. Pada titik inilah, kebiasaan Dito mulai berubah, dan kecurigaan Rina mulai tumbuh. Awalnya, Rina mencoba berpikir positif. Ia tahu Dito adalah suami yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Namun, semakin hari, kebiasaan suaminya menjadi semakin aneh. Setiap malam, Dito pulang semakin larut. Jika dulu ia hanya pulang sekitar pukul 10 atau 11 malam, kini ia hampir selalu tiba di rumah saat azan subuh berkumandang. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk kamar mandi dalam waktu lama, lalu buru-buru mencuci pakaiannya sendiri. Dito memang bukan tipe lelaki yang malas membantu pekerjaan rumah, tetapi selama mereka menikah, tidak pernah sekalipun ia mencuci bajunya sendiri, apalagi di pagi buta. Suatu malam, ketika Dito baru pulang dan sedang mandi, Rina diam-diam mendekati ember berisi baju kotor suaminya. Ia mencium aroma yang melekat di baju tersebut. Bau asap, gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat, apakah suaminya pernah bekerja di dekat dapur atau restoran? Tapi setahunnya, kantor Dito hanyalah sebuah perusahaan administrasi, bukan tempat yang berhubungan dengan masakan. Apa mungkin dia habis nongkrong di tempat makan? Pikirnya. Namun, jika hanya sekadar makan, mengapa Dito tidak pernah cerita? Dan kenapa ia harus buru-buru mencuci bajunya sendiri? Sejak saat itu, kecurigaan Rina semakin dalam. Suatu malam, Rina memutuskan untuk menunggu kepulangan Dito. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu sengaja dibiarkan redup. Pukul 1 dini hari, Rina mencoba menelepon Dito, tetapi tidak diangkat. Ia menunggu sebentar dan menelepon lagi. Kali ini, teleponnya masuk, tetapi tetap tidak dijawab. Pukul 2 pagi, Rina kembali mencoba menghubungi suaminya, tetapi tetap tidak ada jawaban. Sekitar setengah jam kemudian, Dito mengirim pesan singkat. Sayang, maaf. Lagi sibuk. Aku pulang nanti. Ya, Rina membaca pesan itu dengan ekspresi penuh tanda tanya. Jika benar Dito sedang lembur di kantor, seharusnya ia masih bisa menyempatkan diri untuk mengangkat telepon, meskipun hanya sebentar. Mungkin dia tidak ingin aku tahu di mana dia sebenarnya. Pikir Rina dengan hati yang semakin gelisah. Pukul 4 pagi, suara motor terdengar dari luar rumah. Rina bergegas berdiri dan mengintip dari balik jendela.
Dito turun dari motornya dengan wajah sangat lelah. Ia berjalan ke dalam rumah tanpa menyadari bahwa Rina sudah menunggunya di ruang tamu. "Kamu baru pulang, Mas?" tanya Rina dengan nada dingin. Dito terkejut. "Sayang, kamu belum tidur." Rina menatapnya tajam. "Aku coba telepon kamu berkali-kali. Kenapa nggak diangkat?" Dito mengusap tengkuknya, terlihat gugup. "Maaf, tadi lagi sibuk banget, jadi nggak sempat jawab." Rina menyipitkan mata. "Sibuk apa, Mas?" Dito menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Ya sibuk kerja, sayang. Kan aku sudah bilang, sekarang banyak kerjaan di kantor." Jawaban itu tidak memuaskan hati Rina. Ia memperhatikan suaminya dengan seksama. Dito tampak sangat kelelahan, wajahnya kusut, dan bajunya berbau asap seperti sebelumnya. "Aku mau mandi dulu." "Ya," kata Dito buru-buru, berusaha menghindari tatapan istrinya. Tanpa berkata apa-apa, Rina hanya memperhatikannya masuk ke kamar mandi. Ia semakin yakin bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Rina sedang berbincang dengan Bu Yanti, tetangga sebelah rumah. "Kemarin aku lewat kantornya Mas Dito." "Loh?" kata Bu Yanti tiba-tiba. "Oh ya, Bu? Memang kenapa?" tanya Rina penasaran. "Iya, aku kebetulan ada urusan di daerah sana sekitar jam 10 malam. Aku pikir kantornya Mas Dito pasti masih ramai, kan dia sering lembur. Tapi ternyata sudah sepi, lampunya mati semua." Jantung Rina berdegup kencang. "Sepi, Bu?" "Iya. Aku sempat tanya satpamnya, katanya kantor sudah tutup dari jam 9 malam." Jawab Bu Yanti tanpa menyadari perubahan ekspresi Rina. Rina berusaha tetap tersenyum, tetapi pikirannya sudah berputar liar. Jika kantor Dito sudah tutup sejak jam 9 malam, lalu di mana suaminya berada hingga subuh, kecurigaan Rina sudah mencapai puncaknya. Ia merasa tidak bisa terus diam dan membiarkan pikirannya dipenuhi prasangka. Malam itu, ketika Dito berpamitan untuk lembur seperti biasa, Rina mengikutinya secara diam-diam. Dengan menggunakan jaket dan masker agar tidak mudah dikenali, ia menyusul suaminya ke kantor. Namun, sesampainya di sana, seperti yang dikatakan Bu Yanti, kantor itu sudah gelap dan tidak ada aktivitas sama sekali. "Jadi, dia tidak bekerja di sini," gumamnya. Dengan hati yang semakin gelisah, Rina kembali mengikuti Dito, yang ternyata tidak masuk ke kantor, melainkan menuju sebuah restoran barbeque kecil yang masih buka di tengah malam. Ketika Rina mengintip dari jendela restoran, ia terkejut melihat suaminya berdiri di balik panggangan, mengenakan celemek, dan sibuk membolak-balik daging di atas bara api, matanya membelalak. Jadi ini, yang selama ini dia sembunyikan. Rina merasa campur aduk. Lega karena suaminya tidak berselingkuh, tetapi juga kecewa karena Dito tidak pernah bercerita tentang pekerjaan sampingan ini. Dengan hati berdebar, Rina masuk ke dalam restoran dan mendekati kasir. "Mau pesan apa, Mbak?" tanya pegawai restoran. Rina menarik napas panjang sebelum menjawab, "Saya pesan air putih. Tapi tolong antarkan langsung ke koki yang sedang memanggang daging." Pegawai itu tampak bingung, tetapi tetap menuruti permintaan Rina. Beberapa saat kemudian, segelas air putih itu diantarkan ke Dito. Saat melihatnya, Dito awalnya terkejut, lalu tatapannya berubah menjadi sendu Rina. Suaranya bergetar, mata Rina mulai berkaca-kaca. Ia menatap suaminya dengan campuran perasaan, kecewa, marah, lega, dan haru. "Kenapa kamu tidak pernah cerita, Mas?" tanyanya dengan suara yang hampir pecah. Dito menghela napas panjang. "Aku tidak mau kamu khawatir. Aku cuma ingin memastikan kita bisa membayar cicilan rumah tanpa membebanimu. Aku takut kamu cemas kalau tahu aku bekerja sampai subuh di tempat seperti ini. Makanya, aku selalu langsung mandi dan mencuci baju, supaya kamu tidak mencium bau asap ini." Air mata Rina akhirnya jatuh. Ia merasa bersalah karena telah menuduh suaminya macam-macam. Tanpa ragu, ia langsung memeluk Dito erat. "Maafkan aku, Mas. Aku seharusnya percaya sama kamu," isaknya. Dito membalas pelukan istrinya dengan erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar tenang. Setelah kejadian di restoran barbeque malam itu, Rina dan Dito akhirnya duduk berdua di ruang makan rumah mereka. Rina masih menyesap air putih yang tadi ia pesan di restoran, sementara Dito menatapnya dengan penuh perasaan. "Kamu marah, sayang?" tanya Dito hati-hati. Rina menggeleng pelan. "Aku bukan marah, Mas. Lebih kesedih dan kecewa." "Kenapa kamu nggak cerita? Kita ini pasangan, kita harus berbagi, bukan malah menyembunyikan sesuatu." Dito menghela napas, lalu menggenggam tangan istrinya. "Aku cuma nggak mau kamu khawatir, Rina.
Aku tahu kamu sudah bekerja keras dengan jualan kue, dan aku nggak mau menambah beban pikiranmu. Aku pikir, selama aku bisa menanggungnya sendiri, aku nggak perlu cerita. Rina menatap mata suaminya yang terlihat lelah, tetapi penuh ketulusan. Ia memahami niat baik Dito, tetapi tetap saja, ia merasa sedih karena suaminya lebih memilih menanggung semuanya sendiri. Aku ini istrimu, Mas, aku mau ada di sampingmu, dalam suka maupun duka. Suara Rina mulai bergetar. Kita ambil rumah ini sama-sama. Kita bayar cicilannya juga harus sama-sama. Aku nggak mau kamu bekerja sampai subuh sendirian, tanpa aku tahu apa yang kamu alami. Dito tersenyum kecil, lalu mengusap kepala Rina dengan lembut. Maaf, sayang. Aku janji, mulai sekarang, aku akan lebih terbuka. Aku nggak akan menyembunyikan apapun lagi. Rina mengangguk. Malam itu, mereka berbincang panjang. Dito menceritakan bagaimana ia menemukan pekerjaan sampingan di restoran barbecue itu, bagaimana ia harus bekerja dari jam 10 malam sampai subuh demi tambahan penghasilan, dan bagaimana ia berusaha menyembunyikannya agar Rina tidak khawatir. Mendengar semua itu, hati Rina semakin tersayat. Mas, kita harus cari solusi lain. Aku nggak mau kamu terus-terusan kerja sampai subuh begini. Aku takut kesehatanmu terganggu, ujar Rina dengan tegas. Ito mengangguk. Aku juga kepikiran begitu. Mungkin kita bisa mencari cara lain untuk menambah penghasilan, tanpa harus terlalu mengorbankan waktu istirahat. Mereka pun mulai mendiskusikan berbagai kemungkinan. Rina bertekad untuk lebih serius mengembangkan usahanya. Ia mencari cara agar bisnis kuenya bisa lebih laris, bahkan berencana untuk menerima pesanan dalam jumlah besar. Dito, di sisi lain, mulai mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih baik atau mencari peluang bisnis kecil-kecilan yang bisa mereka jalankan bersama.